Salam-salam hikmat tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabarmu? Saya berharap kamu semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal yang penting kita perhatikan di dalam penolakan Ustadz Abdul Somad. Dan ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Singapura telah mengeluarkan press release tentang apa alasan dia menolak Ustadz Abdul Somad. Dan kita bisa melihat di dalam 4 garis besar. Yang pertama, UAS berkhotbah bahwa aksi bom bunuh diri adalah salah satu hal yang sah dan dalam konteks Palestina dan juga Israel misalnya. Ustadz Abdul Somad dalam hal ini dianggap menyebarkan ajaran ekstremisme dan segregasi yang mana tidak dapat diterima oleh komunitas Singapura yang multiras dan multi agama. Nah, oleh karena itu teman-teman, Ustadz Abdul Somad dianggap berbahaya untuk masuk ke sana. Yang kedua, Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa kafir kepada komunitas agama yang lain. Jelas ini mendukung pada poin yang pertama itu tadi. Dan kemudian yang ketiga, alasan Singapura menolak adalah Ustadz Abdul Somad merendahkan agama orang lain. Selain mengatakan mengenai kafir, tapi dia juga menghina sesembahan yang lain. Contohnya mengenai di salib itu ada jin kafir misalnya. Maka hal itu ternyata di-tracking oleh Singapura yang dia tahu bahwa ini akan berdampak buruk ketika ini sampai ke Singapura, yang mana Singapura tidak terlalu besar dan komunitas masyarakatnya juga tidak terlalu banyak ketika dibandingkan dengan Indonesia. Oleh karena itu dia tidak mau sekelompok kecil yang ada di sana terpengaruh oleh paham-paham yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Dan yang keempat, dinyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad memiliki maksud yang terselubung ketika dia masuk ke Singapura dengan memanipulasi kedatangannya dengan tujuan jalan-jalan. Itu dari Singapura. Nah, maka teman-teman, ada banyak orang Indonesia yang protes, khususnya juga dari kalangan Ustadz Abdul Somad, yang mengatakan bahwa Singapura ini adalah orang-orang yang anti-Islam. Apakah benar Singapura adalah anti-Islam, teman-teman? Ternyata, yang kedua, fakta yang menarik tentang hal tersebut adalah Presiden Singapura adalah seorang Muslim. Ya, Halimah Yacob, Presiden Singapura wanita. Dan kalau saya tidak salah, dia yang pertama, Presiden wanita pertama Singapura, wanita dan Muslim. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ saja, dia juga berjilbab. Dan bukan hanya sampai di situ, bahwa suami dari Ibu Halimah ini adalah seorang Habib juga kalau di Indonesia ya. Tapi di sana tidak terlalu, wah ini yang harus gimana-gimanain gitu ya. Dan beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah Al-Habsyi. Ini adalah juga mungkin salah satu Habib ya, atau keturunan dari Nabi teman-teman yang sebelah. Nah, maka kalau kita katakan ini adalah sebagai anti-Islam, tentu saja tidak demikian. Hanya saja mungkin mereka memiliki paham yang berbeda seperti apa yang dipahami oleh Ustadz Abdul Somad. Nah, maka teman-teman sekalian, kalau dikatakan anti-Islam, jelas ini tidak cocok. Karena pemimpinnya adalah seorang Ibu Halimah Yacob yang adalah seorang muslimah, dan suaminya adalah juga seorang Habib kalau di Indonesia ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, yang ketiga yang menarik adalah ketika teman-teman Indonesia, negara kita, ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan di salib itu ada jin kafir dan lain hal sebagainya, Ustadz Abdul Somad mengklarifikasi bahwa ya itu video yang lama dan itu hanya untuk kalangan tertentu saja, dan itu dianggap clear dan tidak menjadi masalah. Dan ketika pun sudah diajukan ke pengadilan, tidak diproses dan lain hal sebagainya, kita tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Seolah-olah mungkin saya melihat ini adalah sebuah penghakiman yang lain. Kalau Indonesia, pemerintahan kita, hukum kita tidak melihat ini sebagai sebuah kesalahan atau gagal di dalam mengadili Ustadz Abdul Somad yang merendahkan agama lain, ternyata Tuhan bisa pakai cara lain untuk menghukum atau menghakimi seseorang jikalau tidak di Indonesia, ternyata hal itu terjadi di tempat yang lain. Maka di dalam perspektif saya misalnya, ini adalah satu hal yang harus menjadi pembelajaran khusus. Kalau Indonesia gagal di dalam mengadili Ustadz Abdul Somad yang telah menghina dan menyakiti perasaan umat beragama, atau dalam hal ini juga Kristen, ternyata penghakiman itu sekalipun tidak terjadi di Indonesia, Ustadz Abdul Somad sudah merasa dihukum dan terhakimi dengan kondisi dan situasi yang dialaminya juga, bahwa dia ditolak di Singapura. Dan saya rasa ini akan menjadi pesan bagi negara-negara yang lain untuk mengantisipasi perjalanan atau kedatangan dari Ustadz Abdul Somad itu sendiri. Sekalipun Indonesia tidak melihat itu atau gagal di dalam melihat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Ustadz Abdul Somad kepada agama yang lain, ternyata Singapura menjadi cara Tuhan untuk mengadili Ustadz Abdul Somad juga ya, yang akhirnya semua orang dapat melihat
bahwa Singapura adalah bukan negara yang main-main juga, dan dia melihat itu sebagai hal yang sangat berbahaya, dan akhirnya banyak orang tahu bahwa Ustadz Abdul Somad mungkin memiliki ada paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, maka teman-teman sekalian, saya melihat ini bahwa mungkin ini jalan Tuhan, mungkin ini cara Tuhan. Kalau Indonesia tidak bisa melihat itu, biarlah Tuhan pakai negara lain untuk kemudian melihat Ustadz Abdul Somad dianggap sebagai orang yang berbahaya dalam konteks agama yang dianggap ancaman bagi Singapura. Mungkin ini yang mau saya sampaikan teman-teman, kiranya ini menjadi pemahaman dan wawasan yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang beragama. Marilah kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kamu. Bye-bye.